Suara derap sepatu hak, tinggi Maya menggema di sepanjang koridor marmer Arnavara Group pagi itu, membelah keheningan layaknya palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. Setiap langkahnya membuat para staf menundukkan kepala lebih rendah, seolah takut jika udara saja berani bersentuhan dengannya. Maya, janda cantik berusia 32 tahun dengan blazer abu-abu elegan, berjalan tanpa sedikit pun keraguan. Aura kekuasaannya begitu kuat, sehingga hanya dengan melihat bayangannya pun orang-orang bisa merasa bersalah tanpa alasan. Ruang rapat di lantai 28 sudah penuh ketika Maya masuk. Para staf duduk tegak. Wajah-wajah mereka penuh tegang, tangan saling menggenggam, berharap tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Presentasi mingguan baru berjalan beberapa menit ketika mata tajam Maya menangkap sesuatu yang menurutnya jauh lebih buruk daripada angka penjualan yang turun. Sebuah bayangan kusam di lantai dekat pintu, noda kecil yang bahkan hampir tidak terlihat. Namun bagi Maya, itu adalah penghinaan. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Suaranya dingin, tipis, namun menohok seperti jarum es yang menusuk kulit. Tidak ada yang berani menjawab. Semua kepala menunduk lebih dalam, seperti berharap lantai bisa menelan mereka saat itu juga. Pintu kemudian terbuka, pelan. Seorang pria muda dengan seragam pudar tampak berdiri di ambang pintu sambil memegang alat pel. Itulah Gani, OB berusia 27 tahun, tubuhnya sedikit membungkuk karena berlari dari lantai lain. "Saya, Bu," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Maya menatapnya seperti menatap sesuatu yang paling menjijikkan. "Lantai ini harus bisa memantulkan wajah saya," katanya pelan, namun penuh ancaman. "Tapi yang saya lihat malah noda seperti ini." Ia menunjuk noda itu tanpa menyentuhnya, seolah takut sentuhan kecil saja bisa mencemarkan tangannya yang mahal. Para staf saling melirik, merasa kasihan, namun tidak satu pun yang berani menghentikan. "Jongkok!" Perintah itu jatuh begitu pelan, namun dampaknya seperti gemuruh petir di dalam ruangan. Suasana membeku. Gani terdiam sejenak, sebelum akhirnya menuruti, perlahan, hati-hati, menundukkan diri, hingga berada di posisi paling rendah. Dengan puluhan pasang mata menatapnya, napasnya sesak, punggungnya kaku, dan rasa malu menelannya dari dalam. "Lebih rendah," tambah Maya, tanpa menunjukkan satupun emosi di wajahnya. Supervisor pura-pura sibuk, dua staf mencatat, tanpa benar-benar melihat apapun. Pemandangan itu seakan menjadi hal biasa di kantor tersebut. Maya menguasai, dan yang lain hanya tunduk. Gani mengencangkan rahangnya, menahan tubuhnya yang bergetar. Ia tidak berani mengeluh. Ia hanya menatap lantai yang sama yang membuatnya dipermalukan. Di sudut ruangan, Reta, karyawan baru, nyaris meneteskan air mata. "Kenapa harus seperti ini?" bisiknya. Namun, rekannya hanya menggeleng cepat, memintanya diam sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Hampir 10 menit berlalu sebelum Maya akhirnya menutup laptopnya. "Berdiri," katanya tanpa menatap Gani. Lutut Gani bergetar ketika ia bangkit. Saya minta maaf, Bu," ucapnya dengan suara serak. Namun Maya tidak menjawab. Ia berjalan melewatinya begitu dekat hingga aromanya terasa, tapi seolah Gani tidak pernah ada. Begitu pintu tertutup, bisikan memenuhi ruangan. "Kasihan banget. Tapi wajar, Maya memang begitu. Kalau dia protes sedikit saja, besok dia sudah tidak kerja." Namun apapun yang mereka gumamkan, satu kenyataan sama sekali tak berubah. Semua orang membenci Maya, tapi tidak ada satupun yang berani melawannya. Tanpa mereka sadari, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang perlahan akan meruntuhkan dunia yang selama ini Maya kuasai. Karena pria yang ia suruh jongkok hari itu, kelak akan menjadi alasan mengapa Maya belajar menundukkan hatinya sendiri. Sore itu, langit Jakarta tampak muram seolah ikut tenggelam dalam kesedihan yang belum diucapkan. Di balik gerbang tinggi rumah mewah bergaya modern minimalis milik Maya, suasana jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada suara para staf yang berlalu lalang, tidak ada denting gelas dari ruang makan besar, dan tidak ada langkah cepat para asisten. Yang tersisa hanya keheningan,
keheningan yang menggantung berat di udara, seakan rumah itu sedang menahan napas. Maya duduk sendirian di ruang keluarga dengan dinding kaca besar yang menghadap ke taman. Tangannya menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia baru saja mendengar kalimat yang meruntuhkan seluruh hidupnya dalam sekejap. Penyakit ibunya langka, telah menyebar, dan tidak ada satu rumah sakit pun yang memberikan harapan. Kata-kata dokter tadi berulang kali terputar di kepalanya, menusuk lebih dalam setiap kali ia mencoba mengabaikannya. Di kamar sebelah, Bu Ratri, ibunya yang berusia 58 tahun, sedang tertidur. Wajahnya pucat dan tampak rapuh, seolah angin lembut saja bisa memecahkannya. Selama ini, Maya dikenal kuat, tak tersentuh. Bahkan pada hari pemakaman suaminya, 3 tahun lalu, ia tetap berdiri tegak tanpa setetes air mata. Tetapi kali ini berbeda. Ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang kehilangan satu-satunya keluarga yang ia masih punya. Rumah sakit terbaik sudah ia datangi. Dokter internasional sudah ia bayar. Klinik luar negeri pun pernah ia hubungi dengan biaya yang tak masuk akal. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada obat, tidak ada harapan, tidak ada keajaiban yang dijanjikan sains. Yang bisa kita lakukan hanya membuat beliau nyaman, begitu kata dokter. Kalimat yang terdengar lebih seperti vonis daripada harapan. Asisten rumah tangga muncul membawa teh, membuka suara pelan, takut membuat Maya semakin hancur. "Bu, apakah perlu saya panggilkan orang?" Maya hanya menggeleng, tidak mempercayai suaranya sendiri. Jika ia bicara sekarang, ia tahu suaranya akan pecah. Ia benci terlihat lemah, bahkan di rumahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar. Bu Ratri berjalan keluar dengan tongkatnya. Tubuhnya tampak lebih kecil dari biasanya. Maya segera berdiri, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. "Kenapa wajahmu pucat?" tanya ibunya lembut. Maya memaksa senyum. Senyum yang terasa lebih seperti pecahan kaca di bibirnya. "Tidak apa-apa, Ma, hanya lelah," jawabnya, meski matanya masih merah. Bu Ratri mengelus tangan putrinya dengan kasih sayang yang tidak pernah berubah. "Kau selalu berpura-pura kuat, Maya, tapi seorang ibu selalu tahu." Kata-kata itu begitu sederhana, namun menghantam Maya lebih keras dari apapun. Maya ingin bersandar, ingin menangis seperti anak kecil, namun kebiasaan bertahun-tahun menahannya untuk tetap terlihat gagah. Ia melangkah ke balkon, memandang lampu-lampu kota yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Namun kini semua itu terlihat tidak berarti. Jabatan CEO, perusahaan besar, kekayaan yang luar biasa. Tidak ada yang mampu membeli nyawa ibunya. Saat Maya berdiri di sana, teleponnya kembali bergetar dengan pesan dari rumah sakit lain. Jawabannya sama, tidak ada harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa benar-benar kecil, benar-benar tidak berdaya. Dan tanpa ia sadari, di gedung yang sama tempat ia memerintah dengan tangan dingin, seorang OB sederhana bernama Gani sedang melihat ke langit yang sama. Tapi hatinya tidak diisi putus asa. Ia membawa harapan dalam bentuk yang tidak pernah dipikirkan Maya, sebuah ramuan tua peninggalan kakeknya. Takdir mulai bergerak perlahan, diam tapi pasti. Dan malam itulah, tanpa ada yang mengetahuinya, hidup Maya dan Gani mulai mengarah ke persimpangan yang akan mengubah segalanya. Malam turun perlahan di gedung Arnavara Group, membawa dingin yang berbeda dari biasanya. Lampu-lampu kantor padam satu persatu, menyisakan cahaya pucat di basement parkir yang luas dan sunyi. Biasanya tempat itu hanya dipenuhi suara mesin mobil atau langkah sopir yang tergesa. Tetapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang belum siap diungkap. Gani baru saja menyelesaikan tugas mengepel lantai lobi ketika supervisor memerintahkannya mengecek kebocoran air di basement. Tubuhnya letih, seragamnya masih basah oleh cairan pembersih, dan mata Gani sedikit sayu akibat pekerjaan seharian. Namun ia tetap melangkah, membawa ember kecil dan lampu senter seadanya. Itulah hidupnya. Tidak ada ruang untuk mengeluh. Ketika ia berjalan melewati deretan mobil mewah, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di sudut paling gelap basement, Maya berdiri sendirian sambil memegang setir mobilnya. Bahunya bergetar pelan.
Dalam remang cahaya, Gani bisa melihat kilau air mata yang jatuh tanpa suara. Maya, perempuan yang selalu terlihat kuat dan angkuh, kini tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh dunia. Gani spontan memalingkan wajah. Ia tidak ingin terlihat sedang mengasihani CEO-nya. Ia tahu itu hanya akan membuat situasi lebih buruk. Ia mencoba berjalan melewati jalur lain, namun belum sempat melangkah jauh, suara Maya terdengar, halus, pecah, dan penuh luka. "Kenapa Tuhan mengambil semuanya dariku?" Bisiknya pelan. Suara itu bukan suara perintah, bukan suara wanita yang memegang kekuasaan. Itu suara seorang anak yang sedang ketakutan, seorang manusia yang sedang runtuh. Gani terpaku, namun tetap menjaga jarak. Ia ingin menolong, namun ia tahu tempatnya. Ada batas yang tidak boleh ia lewati. Maya menyadari keberadaannya dan buru-buru menghapus air matanya dengan kasar. Ia mengembalikan ekspresi dingin itu, topeng yang selalu ia pakai di hadapan dunia. "Kau tidak melihat apa-apa," katanya datar tanpa menoleh. Gani mengangguk hormat. "Baik, Bu." Hanya itu jawabannya, lalu ia berjalan pergi. Namun langkahnya terasa lebih berat, seperti setiap tapak meninggalkan bekas yang tidak bisa ia hapus dari dalam hatinya. Ia bukan siapa-siapa, bukan dokter, bukan orang berpendidikan tinggi. Tetapi ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dicintai. Ia pernah merasakannya, dan ingatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Di kamar kos kecilnya, yang hanya berukuran 3x4 meter, Gani meletakkan seragamnya yang lembab di kursi. Lampu gantung berkedip lemah, angin malam masuk lewat jendela tanpa tirai. Ruangan sederhana itu sunyi, hanya suara napas Gani yang terdengar berat. Ia duduk di lantai, membuka tas ransel usang yang selalu ia jaga seperti harta karun. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Kayu itu gelap, penuh goresan, namun terawat. Di permukaannya terukir lambang berbentuk daun, simbol warisan dari masa lalu. Kotak itu adalah peninggalan kakeknya, seorang tabib desa yang dahulu dikenal bisa menyembuhkan orang tanpa meminta bayaran. Tangannya gemetar sedikit saat membuka tutupnya. Di dalam, ada sebuah botol kecil berisi cairan coklat pekat, beberapa akar kering, dan selembar kertas lusuh bertuliskan pesan tangan kakeknya. "Berikan ramuan ini hanya kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk kebanggaanmu, tapi untuk menyelamatkan kehidupan." Gani membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia ingat bagaimana kakeknya menyelamatkan ibunya dulu. Ingat suara warga desa yang datang membawa harapan. Hingga suatu hari, kakeknya pergi tanpa sempat mengajarkan ilmunya secara penuh. Sejak itu, Gani menyimpan ramuan ini seperti menyimpan nyawanya sendiri. Ia tidak pernah berani menggunakannya sembarangan. Kota besar seperti Jakarta bukan tempat yang mempercayai hal-hal seperti ini. Ia tahu risikonya. Jika ia salah langkah, ia bisa dipecat, dihina, mungkin bahkan dituduh melakukan hal berbahaya. Namun, saat ia mengingat wajah Maya yang menangis, dan wajah Bu Ratri yang pucat, hatinya bergetar. "Jika aku tidak mencoba, aku akan menyesal seumur hidup," batinnya. Dengan suara yang hampir patah, ia berbisik ke langit-langit kamarnya, "Ya Allah, kalau ini memang jalanmu, tolong kuatkan saya." Di tempat yang jauh berbeda, Maya masih terduduk di balkon rumahnya, memandang langit yang sama. Sementara itu, di kos sederhana itu, seorang OB sedang menyiapkan keberanian untuk memberi harapan pada seseorang yang bahkan tidak pernah menghargainya. Takdir mulai bergerak, pelan, tapi tidak lagi bisa dihentikan. Pagi itu, suasana di Arnavara Group terasa lebih tegang dari biasanya. Para staf berdiri berbaris rapi di lobi, menunduk hormat ketika Maya melintas dengan langkah cepat dan ekspresi dingin yang sulit dibaca. Namun, ada yang berbeda hari itu. Ibunya, Bu Ratri, turut hadir, duduk di kursi roda dengan selimut tipis menutupi kakinya. Maya jarang sekali membawa ibunya ke kantor, dan setiap situasi seperti ini selalu membuat seluruh staf tak berani bersuara. Gani berdiri di dekat pilar marmer, menggenggam botol kecil berisi ramuan coklat pekat yang ia bawa dari rumah. Tangannya berkeringat dingin bahkan sebelum Maya tiba. Semalaman ia tak tidur, hanya memikirkan satu hal.
Apakah hari ini ia harus memberanikan diri, atau tetap diam dan melihat kondisi Bu Ratri memburuk tanpa ia melakukan apapun? Ketika Maya lewat, wajahnya seperti biasa, tegas, angkuh, dan penuh jarak. Para staf menunduk lebih dalam. Namun Gani mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa, melangkah setengah langkah ke depan, dan berkata, "Bu Maya." Suaranya pelan, hampir tertelan oleh suara AC. Tapi Maya berhenti. Seluruh staf ikut berhenti. Waktu seolah membeku, Gani menunduk lebih dalam, lalu mengangkat botol kecil itu dengan kedua tangan, seakan sedang mempersembahkan sesuatu yang suci. Saya punya ramuan, Bu, untuk kondisi Ibu Ratri. Ini warisan dari kakek saya." Belum sempat Gani menjelaskan lebih jauh, Maya tertawa kecil, tawa sinis bukan tawa bahagia. Udara langsung terasa lebih dingin. "Ramuan?" ulang Maya, seolah kata itu adalah hal paling lucu yang pernah ia dengar. "Kau pikir perusahaan miliaran rupiah ini kehabisan dokter sampai harus mendengar nasihat OB?" Beberapa staf saling melirik. Ada yang menahan napas, ada yang memalingkan wajah agar tidak terlihat terlibat. Supervisor mendekat dengan wajah tegang dan berbisik tajam, "Gani, mau mati kamu? Simpan itu, pergi." Namun Gani tak bergerak, bukan karena berani, melainkan karena hatinya tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Kalau Ibu bersedia, saya..." Maya mengangkat tangan, memotong kalimatnya. "Kembali ke pekerjaanmu sebelum aku memecatmu di depan semua orang." Kata-kata itu jatuh seperti palu besi, memecahkan udara yang sudah tegang. Para staf langsung menunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tidak melihat. Gani menelan ludah, wajahnya memerah menahan malu. Ia hendak menarik botol itu kembali ketika suara lembut, namun kuat, terdengar dari belakang. "Biarkan dia bicara." Semua kepala menoleh. Bu Ratri menatap Maya dari kursi rodanya. Meski tubuhnya lemah, tatapannya penuh ketenangan yang mengubah energi seluruh ruangan. "Bawakan ke kamar saya," katanya pelan, namun sangat jelas. Suasana langsung berubah. Maya terkejut, hampir tampak kehilangan kata. "Mak, itu hanya ramuan kampung. Kita sudah mencoba semuanya. Justru karena kita sudah mencoba semuanya," jawab Bu Ratri lembut namun tegas. "Maka sekarang saatnya kita berhenti meremehkan." Kalimat itu seperti tamparan halus pada Maya, tamparan yang tidak bisa ia sangkal. Perawat pribadi mendorong kursi roda Bu Ratri menuju lift, dan botol kecil itu kini berada di tangan sang ibu. Disimpan hati-hati, seolah itu benda paling berharga di dunia. Maya tetap berdiri di tengah lobi, wajahnya campuran antara marah, bingung, dan takut. Para staf mulai bergerak kembali, tapi bisikan-bisikan lirih menyebar cepat seperti angin. "Kenapa Bu Ratri mau minum itu? Kalau terjadi apa-apa, habis sudah si OB. Jangan-jangan, memang ada sesuatu yang kita nggak tahu." Gani berdiri terpaku sesaat sebelum akhirnya melangkah pergi. Tapi langkahnya terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena pintu kecil harapan baru saja terbuka. Dan di lantai 31, ruangan tempat Bu Ratri berada, tak ada yang tahu bahwa sebuah keajaiban kecil baru saja mengambil langkah pertamanya. Hari-hari di rumah Maya berlalu dengan perubahan kecil yang pada awalnya tidak disadari oleh siapapun. Perawat yang biasanya mencatat kondisi Bu Ratri dengan wajah muram mulai menunjukkan ekspresi heran. Bukan karena kondisi semakin memburuk seperti biasanya, tetapi karena sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang hampir mustahil. 2 minggu setelah ramuan pertama diberikan, napas Bu Ratri menjadi lebih stabil. Dada yang dulu naik turun dengan susah payah kini bergerak lebih pelan, lebih teratur. Perawat bahkan mengira monitor oksigen rusak karena angka yang biasanya merah kini berubah menjadi hijau. Dokter yang datang memeriksa mengulang pengecekan berkali-kali seolah menolak percaya apa yang dilihatnya. "Coba ulang sensorinya," kata dokter utama dengan dahi berkerut. Namun hasilnya tetap sama. Maya berdiri beberapa meter dari ranjang ibunya. Tangan terlipat di dada, bibirnya menegang. Ia tidak tersenyum, tidak juga lega. Justru matanya semakin tegang,
seolah ia takut keajaiban itu hanya sementara dan bisa hilang kapan saja. Ini hanya kebetulan. Gumamnya pelan, meyakinkan dirinya sendiri meski ada bagian dalam hatinya yang mulai goyah. Namun dalam sebulan, perubahan itu tidak lagi bisa disembunyikan. Suatu pagi, suara perawat terdengar panik memanggil Maya dari ruang kerja rumah. Maya berlari, sesuatu yang jarang ia lakukan. Saat memasuki kamar, matanya membesar. Ibunya sedang berdiri, walau berpegangan pada ujung ranjang. Wajah Bu Ratri berkeringat, tapi matanya berbinar seperti anak kecil. "Maya, lihat aku berdiri," ucapnya dengan napas terengah. Maya terperanjat dan refleks memegang lengan ibunya. "Ma, jangan, nanti Mama jatuh." Namun Bu Ratri tersenyum, senyum yang lebih hidup daripada sebulan terakhir. "Kalau aku masih bisa berdiri, berarti aku belum selesai hidup di dunia ini." Kata-kata itu membuat hati Maya bergetar hebat. Air mata memenuhi kelopak matanya. Namun ia menahan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Ia memeluk ibunya perlahan, seperti memegang sesuatu yang sangat rapuh. Beberapa hari kemudian, rumah sakit memanggil mereka untuk pemeriksaan ulang. Maya datang membawa seluruh berkas medis dan dokter pribadi, hampir seperti akan berperang. Ruang konsultasi sunyi ketika dokter utama melihat hasil tes terbaru di layar. "Ini tidak masuk akal," katanya pelan. Enzim yang dulu tidak terdeteksi, kini muncul stabil. Sel-sel yang seharusnya menyebar kini berhenti berkembang. Tanda-tanda penyakit yang dulu mengancam hidup Bu Ratri hilang tanpa jejak. "Kita harus mengecek ulang ke laboratorium lain," ujar dokter kedua yang tampak pucat. 3 laboratorium, tambah yang ketiga tanpa sadar. Maya duduk, mencoba bernapas. Suaranya bergetar saat ia bertanya, "Jadi, Mama sembuh?" Dokter utama menghela napas panjang. "Kami tidak berani menggunakan kata itu, tapi apapun yang terjadi, bukan berasal dari pengetahuan medis kami." Kalimat itu menghantam Maya lebih keras daripada vonis sebelumnya. Karena jika bukan dari medis, jika bukan dari teknologi, jika bukan dari dokter, Maya terpaku. Ramuan itu, OB itu, Gani. Malam itu, Maya duduk di balkon rumahnya. Pandangannya kosong menatap lampu-lampu kota Jakarta yang biasanya membuatnya merasa kuat. Kini lampu-lampu itu terlihat seperti bintang-bintang yang jauh dan tak berarti. "Tidak mungkin," bisiknya. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas kenyataannya. Ia mengingat saat ia menertawakan Gani, saat ia menghinanya di depan semua orang, saat ia memaksanya jongkok seperti bukan manusia. Dan pria itu, pria yang ia rendahkan, mungkin baru saja menyelamatkan nyawa ibunya. Perasaan yang muncul pertama kali bukanlah bahagia. Yang muncul adalah rasa takut. Takut bahwa selama ini ia hidup dengan kesombongan. Takut bahwa ia telah salah menilai seseorang. Takut bahwa ia telah menyakiti orang yang memiliki hati lebih mulia darinya. Untuk pertama kalinya, Maya tidak takut kehilangan kekuasaan. Ia takut kehilangan harga dirinya sendiri. Karena kebenaran paling pahit adalah ketika seseorang sadar bahwa ia telah berdiri terlalu tinggi, terlalu lama. Dan kini ia harus belajar menunduk. Siang itu, suasana Arnavara Group berbeda dari biasanya. Bukan karena ada rapat besar, bukan karena ada tamu penting, tetapi karena Maya turun sendiri ke pantry untuk mengambil minuman. Hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Biasanya ia hanya menekan intercom, dan minuman akan datang dalam hitungan menit. Namun, sejak kondisi ibunya membaik, ruangan besar dan kursi CEO yang megah terasa terlalu sepi baginya, terlalu kosong, terlalu penuh bayangan rasa bersalah. Saat pintu pantry terbuka, Maya langsung membeku. Gani sedang jongkok di lantai lagi. Supervisor berdiri di depannya dengan tangan terlipat, wajah penuh kepuasan kecil yang jijik. 2 staf lain pura-pura sibuk di ujung ruangan, tapi mata mereka melirik dengan takut-takut. "Aku bilang gelas itu harus disusun dengan bagian bawah menghadap kiri, bukan kanan. Kamu memang susah diajar ya," bentak supervisor itu, suaranya keras, menusuk keheningan. Gani tidak membantah, ia hanya menunduk, tubuhnya kaku. Posisi itu mungkin sudah biasa baginya, tetapi bagi Maya, pemandangan itu terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Untuk beberapa detik,
Maya tidak bisa bergerak. Tangannya gemetar halus, napasnya terasa tertahan di tenggorokan. Pria yang ia suruh jongkok di ruang rapat itu, pria yang ia hina, pria yang ia anggap tidak lebih dari noda di lantai, adalah alasan ibunya masih bisa tersenyum hari ini. Maya melangkah masuk tanpa suara. Namun ketika ia berbicara, seluruh ruangan seketika hening. "Ada apa di sini?" Suara itu tidak keras tetapi dingin dan tajam. Supervisor tersentak. Bu Maya, saya hanya memberi pelajaran. Gani melakukan kesalahan lagi." Maya menatap gelas yang dimaksud. Hanya satu gelas plastik yang sedikit miring. Hal yang bahkan tidak pantas dianggap kesalahan. "Berdiri," ucap Maya pelan. Supervisor langsung bangun, tegap, gemetar sedikit. "Salah paham, Bu. Tidak akan terulang lagi." Maya tetap menatapnya, dingin. "Aku tidak sedang bicara padamu." Supervisor pucat seketika. Dua staf lain membeku seperti patung. Gani perlahan berdiri, lututnya bergetar halus. Ia menunduk, tidak berani melihat Maya. Maya mendekat selangkah, namun suaranya bukan marah, lebih seperti seseorang yang sedang terluka. "Kenapa dia jongkok?" tanya Maya, namun nadanya lebih seperti tuntutan diam. Supervisor membuka mulut, mencoba membela diri. "Bu, aturan tetap aturan. Kalau kita terlalu..." "Keluar dari pantry," potong Maya tegas. Supervisor terpaku beberapa detik sebelum akhirnya pergi terburu-buru, hampir menabrak pintu. Dua staf lain ikut menghilang dalam detik-detik penuh ketakutan, hingga akhirnya yang tersisa hanya dua orang, Maya dan Gani. Ketika pintu tertutup, keheningan itu berubah. Bukan lagi keheningan takut, tetapi keheningan yang penuh perasaan tak diucapkan. Maya mencoba bicara, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasakan dadanya sesak, seolah rasa bersalah menekan dari segala arah. Akhirnya ia berkata pelan, "Gani." Gani menunduk lebih dalam, suaranya lirih. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud membuat masalah." Kalimat sederhana itu membuat Maya hampir kehilangan kendali. Ia ingin berteriak bahwa bukan Gani yang harus meminta maaf. Ia ingin mengatakan bahwa dialah yang bersalah. Dialah yang telah menghancurkan martabat seorang manusia baik. Dialah yang membuat pria itu terbiasa menganggap dirinya pantas diperlakukan buruk. Namun yang keluar hanya bisikan lemah, "Kau tidak melakukan kesalahan." Gani tidak menjawab, tidak karena takut, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana harus menerima kebaikan dari orang yang selama ini menjadi sumber lukanya. Maya melangkah pergi dengan langkah kecil namun berat. Rasa bersalah itu menghantamnya lagi, lebih kuat, lebih dalam, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Sejak hari itu, setiap kali Maya melihat Gani, bahkan dari kejauhan, dadanya terasa sesak, karena ia sadar bahwa luka yang ia ciptakan tidak bisa hilang hanya dengan permintaan maaf. Dan untuk pertama kalinya, Maya mengerti bahwa kadang yang paling sulit bukanlah mengubah sikap, tetapi menebus hati seseorang yang sudah terlalu sering dipaksa menunduk. Cahaya matahari sore menembus tirai tipis di kamar utama rumah besar Maya, menciptakan garis-garis lembut yang menari di lantai marmer. Ruangan itu hangat, tetapi suasananya penuh ketegangan yang tidak terlihat. Bu Ratri duduk bersandar di tepi ranjang, mengenakan kardigan lembut warna krem. Wajahnya tampak jauh lebih segar dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Namun, sorot matanya menyimpan sesuatu, sebuah keseriusan yang membuat udara di sekitarnya seperti ikut menahan napas. Maya masuk membawa mangkuk sup hangat. Ia tersenyum kecil, berusaha terlihat santai, meski matanya masih merah lelah. "Mak, supnya sudah tidak terlalu panas. Mau Mama makan sekarang?" Namun Bu Ratri tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap putrinya lama, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik wajah yang selama ini penuh ketegasan dan ambisi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia berkata pelan, "Duduklah." Nada itu bukan perintah, tetapi sebuah undangan yang membuat Maya langsung merasakan jantungnya berdebar lebih lambat namun lebih berat. Ia meletakkan mangkuk di meja, lalu duduk di samping ibunya. "Ada apa, Ma?" Bu Ratri menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka suara.
Ada sesuatu yang harus Mama katakan sebelum terlambat. Tubuh Maya menegang. Ia mengira akan mendengar berita buruk lagi. Mungkin penyakit ibunya kambuh, mungkin ada komplikasi baru, mungkin ada sesuatu yang para dokter sembunyikan. Namun, apa yang keluar dari mulut Bu Ratri bukanlah vonis medis, melainkan kenyataan yang menghantam jauh lebih dalam. Aku sudah meminum ramuan dari Gani. Maya terdiam. Wajahnya pucat seketika, seolah darahnya mengalir turun dari tubuhnya. Ma, kenapa Mama tidak bilang apa-apa? Kenapa diam saja? Suaranya terdengar lebih seperti seseorang yang takut kehilangan kendali daripada seseorang yang marah. Bu Ratri tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tetapi senyum seseorang yang memahami dunia jauh lebih dalam daripada putrinya. Kalau Mama bilang, "Kau tidak akan mengizinkan," Maya menggigit bibirnya, menahan luapan emosi. "Tapi itu bisa berbahaya, Ma. Mama tidak tahu apa isi ramuan itu." "Tapi kita juga tidak tahu apa isi obat dokter," balas Bu Ratri dengan lembut, namun tegas. "Kau percaya karena mereka punya gelar. Kau menolak karena Gani hanya seorang OB." Ruangan itu hening. Hening yang panjang, berat, dan menyesakan. Maya menunduk. Namun sebelum ia sempat menutupi wajahnya, tangan Bu Ratri menyentuh dagunya, memaksanya menatap lurus-lurus ke mata sang ibu. "Orang yang kau injak-injak, punya hati yang jauh lebih kaya darimu." Kalimat itu tidak keras, tidak menusuk, justru lembut, dan itulah yang membuatnya lebih menyakitkan, lebih menghancurkan. Maya menutup mata, menahan air yang menggenang. Aku tidak tahu, Ma. Aku hanya ingin terlihat kuat. Setelah Papa pergi, aku tidak tahu bagaimana bertahan selain menjadi keras." Maya menahan tangis sekuat tenaga, tetapi suara tubuhnya gemetar, tidak bisa dibohongi. Bu Ratri mengusap kepala putrinya perlahan, seperti saat Maya masih kecil, saat dunia belum membuatnya berubah menjadi seseorang yang dingin. "Kekuatan bukan berarti melukai orang lain, Maya," bisik Bu Ratri. "Kekuatan adalah ketika kau memilih untuk berbuat baik, bahkan ketika kau sedang hancur." Kata-kata itu memecahkan sesuatu dalam diri Maya. Retakan halus yang sudah lama ada, akhirnya pecah. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya, posisi yang tidak pernah ia tempati sejak ia dewasa. Untuk pertama kalinya, sejak suaminya meninggal, ia menangis. Tangisnya bukan karena penyakit, bukan karena rasa takut, bukan karena keajaiban medis yang tidak masuk akal. Tangis itu lahir dari sesuatu yang lebih dalam, ego yang runtuh, dinding-dinding yang selama ini melindunginya, yang membuatnya merasa paling kuat. Ternyata adalah dinding yang juga menghancurkannya dari dalam. Di luar jendela, langit berubah jingga kemerahan, seolah ikut menyaksikan momen rapuh itu. Dunia tidak tahu apa yang terjadi. Para staf, para dokter, semua orang yang mengenalnya sebagai perempuan dingin, tidak akan pernah tahu bahwa hari itu, di pangkuan ibunya, Maya belajar sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, bahwa kerendahan hati jauh lebih menyelamatkan daripada kesombongan, dan bahwa pria sederhana yang selama ini ia pandang sebelah mata, telah menjadi alasan ia berlutut dan menangis tanpa suara. Perubahan di Arnavara Group tidak datang dengan pengumuman besar atau rapat resmi. Tidak ada suara keras, tidak ada pernyataan panjang di depan direksi. Perubahan itu datang pelan, nyaris tanpa suara, seperti angin lembut yang menggeser tirai, tetapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Hari Senin itu, Maya datang lebih pagi dari biasanya. Langkahnya tetap anggun, tetapi tidak lagi menghentak, tidak lagi membawa ancaman di setiap hentakan hak sepatunya. Para staf yang baru datang menghentikan aktivitas sejenak, bingung sekaligus waspada. Mereka terbiasa melihat Maya yang membuat napas terasa sempit, namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat melewati ruang kerja para staf, Maya melihat seorang cleaning service sedang mengangkat galon air sendirian. Laki-laki itu mengerahkan semua tenaga, tubuhnya hampir sempoyongan. Biasanya Maya akan terus berjalan tanpa peduli, atau memanggil supervisor untuk memarahi siapapun yang bekerja tidak cukup cepat. Namun hari itu, Maya berhenti. Tanpa memberi kesempatan siapapun berbicara, ia memegang bagian bawah galon itu, membantu mengangkatnya dengan hati-hati. Seluruh lantai membeku.
Supervisor menjatuhkan berkasnya. Dua staf perempuan saling menatap dengan mata membesar. Namun Maya hanya berkata pelan, "Itu berat, lain kali minta bantuan." Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih keras dari teriakan manapun. 2 hari kemudian, pantry kantor menjadi saksi perubahan berikutnya. Gani sedang menuang air panas ke dalam cangkir paling murah. Cangkir yang selalu ia gunakan ketika tidak ada yang melihat. Ketika ia menoleh hendak pergi, Maya muncul di pintu. Semua orang yang ada di pantry spontan berdiri kaku. Gani buru-buru membungkuk. "Siap, Bu, saya akan keluar." Namun Maya menghentikannya dengan suara pelan yang membuat seluruh ruangan membeku. "Tunggu!" Gani berhenti seperti seseorang yang baru saja terpaku oleh mantra. Maya melangkah masuk dan menarik kursi eksekutif yang biasanya hanya ia duduki sendiri, kemudian menepuk sandarannya pelan. "Duduklah di sini, istirahat sebentar." Seisi pantry mendadak seperti museum lilin. Bahkan bunyi mesin kopi terdengar berhenti sesaat. Gani menunduk lebih dalam. "Tidak usah, Bu. Saya masih banyak pekerjaan." "Kali ini," suara Maya lembut, "tolong dengarkan saya." Ada keheningan yang menggantung sebelum akhirnya Gani duduk, dengan tubuh kaku seperti papan. Tangannya agak bergetar ketika memegang cangkir. Ia tidak berani menatap Maya. Baginya, kedekatan macam itu terasa seperti hukuman baru, meski kenyataannya justru sebaliknya. Maya menuangkan teh ke cangkir lain, lalu menyodorkannya pada Gani. "Minumlah." Gani menelan ludah, bingung, namun ia menerima. Sementara itu, di ambang pintu, dua staf berbisik pelan, hampir tanpa suara, seolah mereka menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya. "Bu Maya, berubah? Ini serius atau badai sebelum amarah besar?" Setelah Gani kembali bekerja, dua staf muda mendekati Maya dengan ragu. "Bu, apakah semuanya baik-baik saja?" Maya tersenyum tipis, senyum yang terasa asing di wajahnya sendiri tetapi tulus. "Saya hanya memperbaiki sesuatu yang seharusnya saya perbaiki sejak lama." Jawaban itu membuat lantai itu penuh kegelisahan baru. Namun, bukan kegelisahan karena ketakutan, melainkan karena perubahan itu terasa terlalu besar, terlalu tiba-tiba, terlalu tidak masuk akal untuk seorang Maya. Sementara itu, di sisi lain kantor, Gani merasa justru semakin tertekan. Setiap kebaikan, Maya terasa seperti hutang yang tidak akan pernah bisa ia bayar. Ia menjaga jarak, menghindar, bahkan mengurangi kontak mata. Bukan karena benci, tapi karena takut terluka lagi jika ternyata semua ini hanya sementara. Ketika Maya menyapa, Gani hanya menjawab singkat, "Siap, Bu," atau "Baik, Bu," tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih. Maya melihat itu dari jauh dan merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Rasa kehilangan terhadap seseorang yang bahkan bukan miliknya. Rasa bersalah berubah menjadi jurang, bukan jurang kebencian, tetapi jurang yang tercipta dari luka yang terlalu dalam untuk disentuh. Maya akhirnya memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Memperbaiki kesalahan tidak semudah berhenti berbuat buruk. Beberapa luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dibandingkan penyakit apapun. Dan untuk pertama kalinya, Maya takut menghadapi satu hal yang bahkan kekuasaan tidak bisa menaklukkannya. Bagaimana cara meminta maaf pada seseorang yang sudah terlalu sering ia paksa menunduk? Hujan turun perlahan di sore hari, membasahi kaca-kaca besar gedung Arnavara Group dan membuat kota Jakarta tampak seperti bayangan yang meluruh. Awan gelap menggantung rendah, seolah menambah berat beban yang ada di dada Maya. Ia baru saja menyelesaikan laporan ketika tanpa sadar pandangannya tertarik ke balkon kecil di lantai 20. Tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Di sana, ia melihat Gani. Pria itu berdiri sendirian, memegang pot tanaman kecil sambil menatap langit mendung. Ada sesuatu pada cara ia berdiri yang membuat Maya terdiam. Seseorang yang dunia tidak pernah beri ruang, namun masih menyisakan sedikit tempat di hatinya untuk merawat sesuatu yang hidup. Entah dorongan apa, Maya melangkah keluar dari ruangannya dan menuju balkon itu. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara,
berbeda jauh dari langkah-langkah tegas yang biasa membuat lantai kantor bergema. Ketika pintu balkon terbuka, Gani terkejut, hampir menjatuhkan pot kecil yang ia pegang. "Maaf, Bu. Saya hanya membersihkan. Saya akan pergi," ucapnya terburu-buru. "Tidak perlu," kata Maya cepat. "Aku hanya ingin bicara." Keheningan turun perlahan, bukan keheningan yang tajam seperti dulu, tetapi keheningan canggung yang datang dari dua dunia yang akhirnya bersinggungan. Gani berdiri kaku di dekat pagar balkon, tidak berani menatap Maya, sementara Maya sendiri mencoba mencari kata yang tepat. "Kamu tidak perlu takut padaku," kata Maya akhirnya. Suaranya tidak lagi membawa perintah, lebih seperti permohonan. Gani menunduk. "Saya tidak takut, Bu. Hanya menjaga sikap." Kalimat itu sederhana. Tetapi di telinga Maya, kalimat itu terasa seperti pisau. Ia sadar, Gani bukan takut pada raganya, melainkan pada lukanya. Luka yang selama ini ia ciptakan tanpa sadar. Maya memandang kota yang mulai diselimuti hujan sebelum akhirnya berkata pelan, "Selama ini, aku tidak tahu apapun tentangmu." Gani tersenyum tipis, senyum getir yang penuh penerimaan. "Karena memang tidak ada yang perlu diketahui tentang saya, Bu." "Tidak," kata Maya tegas namun lembut. "Aku ingin tahu." Ada jeda panjang sebelum Gani mulai bicara. Suaranya datar, tetapi di baliknya ada kepedihan yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Saya dulu kuliah keperawatan, Bu. Hampir semester 5. Maya menoleh cepat, seolah tak percaya kalimat itu keluar dari mulut seorang OB yang selama ini ia remehkan. "Kuliah? Kamu?" Gani mengangguk, tanpa tersinggung, tanpa marah. Ia hanya bercerita. "Ayah saya meninggal mendadak karena stroke. Waktu itu saya masih 21 tahun. Adik saya masih SMP. Tidak ada yang bekerja. Tidak ada yang bisa membayar kuliah." Ia mengambil napas panjang, mencoba mengatur suaranya. "Saya keluar dari kampus, lalu mulai bekerja apa saja. Kuli bangunan, tukang parkir, bantu angkut barang di pasar. Apa saja yang penting adik saya bisa tetap sekolah, sampai akhirnya dapat pekerjaan sebagai OB di sini." Maya membeku. Kata-kata yang dulu pernah ia ucapkan, "OB tanpa masa depan," kini kembali menghantamnya. Namun, kali ini seperti pisau yang tajam, tetapi diarahkan pada dirinya sendiri. Gani melanjutkan, suaranya lirih. "Saya bukan orang pintar, Bu. Tapi waktu kecil saya sering bantu kakek merawat orang sakit. Itu sebabnya saya percaya ramuan itu. Meskipun saya tahu, orang kota akan menertawakan saya." Maya merasa bola matanya panas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik seragam pudar yang selama ini ia hina, tersimpan cerita tentang keluarga, pengorbanan, dan kehidupan yang jauh lebih berat dari apapun yang pernah ia alami. "Kenapa kamu tidak bilang pada siapapun tentang hidupmu?" tanya Maya pelan. Gani tersenyum kecil, senyum yang mencerminkan seluruh hidupnya. "Karena tidak ada yang bertanya, Bu." Kalimat itu menghantam Maya seperti badai. Ia tiba-tiba menyadari, selama hidupnya, ia hanya memandang orang berdasarkan jabatan. Ia hanya menghargai yang bersuara keras, yang punya gelar, yang punya prestasi. Ia lupa bahwa orang yang paling diam, seringkali menyimpan cerita paling dalam. Hujan semakin deras. Suara tetesannya seperti irama yang menyelimuti percakapan mereka. Maya menatap Gani, bukan sebagai OB, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai seseorang yang bisa ia perintah, tapi sebagai manusia. "Maaf," kata Maya akhirnya, suaranya bergetar. "Aku salah menilaimu." Gani menunduk. Tidak karena takut, tapi karena tidak tahu bagaimana harus menerima permintaan maaf dari seseorang yang dulu membuatnya merasa tidak berharga. "Tidak apa-apa, Bu," ucapnya pelan. "Saya sudah terbiasa." Kalimat itu membuat dada Maya terasa sesak, bukan karena kemarahan, tetapi karena kesedihan mendalam. Karena ada rasa sakit yang lebih dalam dibandingkan teriakan atau ancaman manapun. Karena kalimat itu berarti ia sudah terbiasa diperlakukan buruk oleh dunia. Dan Maya adalah bagian dari dunia yang membuatnya begitu. Dan di tengah hujan yang turun semakin deras, Maya sadar satu hal penting. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan ramuan apapun. Tapi mungkin untuk pertama kalinya,
Ia ingin mencoba menjadi bagian dari penyembuhannya. Malam itu, rumah besar Maya tidak seperti biasanya. Lampu-lampu tidak semuanya menyala, hanya sebagian kecil ruangan yang memancarkan cahaya kuning redup. Angin malam masuk melalui celah jendela, membuat tirai bergerak pelan seperti napas yang goyah. Suara monitor jantung dari kamar Bu Ratri berdenting tidak teratur, ritme yang menggetarkan seluruh rumah. Bu Ratri terbaring lemah, wajahnya kembali pucat, jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya ketika ia mulai pulih. Perawat pribadi memeriksa tekanan darah dengan jemari gemetar. "Bu Maya, sepertinya ada infeksi baru," katanya hati-hati. Kata infeksi itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh Maya terasa runtuh. Bagaimana bisa? Suaranya pecah, panik, takut, seolah dunia akan merenggut satu-satunya orang yang ia cintai lagi. "Kondisi pasien seperti ini sangat rentan, Bu. Kita harus segera ke rumah sakit." Maya menggeleng cepat. Rumah sakit, kata itu kini bukan lagi tempat harapan, bukan lagi tempat penyembuhan. Kata itu justru memanggil kembali kenangan dingin, dokter-dokter yang mengangkat tangan, ekspresi menyerah, suara yang mengatakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. "Aku sudah melihat apa yang terjadi di sana," bisik Maya. Suaranya pecah. Perawat terdiam. Tidak ada jawaban aman untuk situasi seperti ini. Bu Ratri mengerang kecil, napasnya tersengal, tubuhnya memanas. Monitor berbunyi cepat dan menegangkan. Maya menggenggam tangan ibunya, merasakan kulitnya yang dingin dan lembab. "Mak, bertahan ya. Aku di sini. Aku tidak akan pergi," ucap Maya sambil menahan tangis yang hampir pecah. Tapi ibunya semakin lemah. Dan saat dunia tampak runtuh di hadapannya, satu nama muncul begitu jelas di benaknya. Gani. Tanpa ragu sedetik pun, Maya berlari keluar dari kamar, hampir terpeleset di tangga. Asisten rumah tangga terkejut ketika melihat Maya berlari dengan wajah panik. "Bu, Pak Gani belum pulang. Tadi masih bersih-bersih lantai bawah." Maya tidak menunggu penjelasan. Ia turun secepat seseorang yang sedang dikejar waktu. Di lantai 1, Gani sedang mengelap kaca jendela besar. Seragamnya kusam, tangannya lelah, wajahnya menunjukkan keletihan setelah seharian bekerja. "Tuhan!" Maya hampir berteriak. "Gani!" Gani menoleh cepat. Wajah Maya pucat, matanya berkaca-kaca, napasnya tersengal. Bukan Maya yang ia kenal, bukan Maya yang selama ini dingin, bukan Maya yang memerintah dengan suara tajam. "Bu, ada apa?" "Bu Ratri, kondisinya menurun, demam tinggi, napasnya berat." Maya hampir menangis. "Gani, tolong, aku tidak tahu harus bagaimana." Kata itu tolong, kata yang tidak pernah keluar dari mulut Maya sebelumnya, membuat dunia berhenti. Gani langsung meletakkan kain di tangan tanpa bertanya lebih jauh. Di matanya muncul ketakutan yang sama. Ketakutan kehilangan seseorang yang berarti. "Apa gejalanya, Bu? Sejak kapan?" "Barusan, cepat sekali." Maya menelan tangis, suaranya gemetar. "Kamu satu-satunya yang bisa aku percaya?" Gani terdiam sesaat. Tapi bukan karena ragu, melainkan karena beban kalimat itu begitu besar. Ia tidak punya alat, tidak punya gelar, tidak punya kekuasaan. Namun, ia punya sesuatu yang lain, keyakinan dan keinginan menolong. Di dapur belakang, Gani membuka kotak kayu tua peninggalan kakeknya. Ia mengeluarkan akar-akar kering yang tersisa, daun-daun yang telah disimpan dengan hati-hati, dan botol kecil berisi cairan gelap itu. Tangannya bergetar, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena ketakutan, salah mengambil keputusan. Ia mulai menggerus bahan-bahan itu dengan ulekan kecil. Maya berdiri di sampingnya, memandang setiap gerakan itu dengan napas tertahan. Baru malam itu, ia menyadari bahwa ramuan itu bukan sekadar herbal. Ada perjalanan panjang, pengorbanan, dan doa dalam setiap campurannya, warisan seorang tabib desa yang tidak pernah meminta bayaran. Ketika tangan Gani hampir tergelincir karena grogi, Maya tiba-tiba memegang tangannya. Gani terkejut, tubuhnya kaku. Maya menatapnya langsung, tanpa jarak, tanpa hierarki. "Kali ini, aku percaya padamu," katanya lirih. Gani menelan ludah. "Bu, saya tidak bisa menjamin apapun.
Saya bahkan takut. Kalau saya salah, Maya menggeleng pelan. Suaranya lembut, sangat berbeda dari Maya yang dunia kenal. Kamu sudah menyelamatkannya sekali. Aku percaya kamu tidak akan membiarkan Mama pergi tanpa diperjuangkan. Air mata hampir jatuh dari mata Gani, tetapi ia menahannya. Bukan karena malu, melainkan karena ia tahu tidak ada ruang untuk lemah pada saat itu. Saya akan lakukan yang terbaik, katanya dengan suara bergetar. Ramuan itu dibawa ke kamar Bu Ratri dengan tangan gemetar. Saat Gani mendekatkan sendok ramuan ke bibir sang ibu, semua orang menahan napas. Tidak ada keajaiban instan. Tidak ada monitor yang tiba-tiba normal. Yang ada hanya waktu dan ketakutan. Maya duduk di samping ibunya, menggenggam tangan wanita yang telah menjadi alasan ia selama ini bertahan. Ia berdoa dalam diam, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Jika malam ini keajaiban tidak datang, jika ramuan itu tidak bekerja lagi, jika Bu Ratri benar-benar pergi, Maya tahu ia tidak akan pernah mampu memaafkan dirinya sendiri. Namun saat fajar muncul, cahaya matahari pertama menyelinap masuk. Monitor berbunyi dengan ritme lebih stabil. Warna pipi Bu Ratri mulai memerah. Napasnya perlahan kembali teratur. Perawat menatap angka monitor, matanya membesar. Bu Ratri stabil. Demamnya turun. Maya menutup mulutnya, menahan tangis yang pecah begitu kuat. Ia memeluk ibunya. Ia menatap Gani dengan mata penuh rasa syukur dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam dari kata terima kasih. Untuk pertama kalinya, dunia Maya tidak runtuh. Untuk pertama kalinya, ia berharap. Dan di pagi itu, hidup mereka berubah selamanya.